Kita mungkin bisa mulai di record. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur sudah sewajarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tiada henti-hentinya dikaruniakan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat waktu sehingga kita bisa berkumpul menghadiri eh, silaturahmi dan juga bertolabul ilmi bersama-sama mengkaji Al-Quran di Majelis Agatis yang tiap Rabu pagi kita laksanakan. Dan pagi hari ini kita sudah ada Ustadz Wahid Rahman di tengah-tengah kita. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang istiqomah, dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai alam kubur Ustadz. Ya. Jadi dari ayat ke-8 ke ayat ke-28 surat Al-Baqarah kemarin kita membahas banyak hal berkaitan dengan hidup dan kematian, dan kita sudah membahas alam kubur, dan insya Allah pagi ini kita akan dilengkapi dengan kajian mengenai alam kubur yang lain. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah 05.34 saat ini. Untuk itu waktu dan taklim saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian online ini. Semoga kebersamaan kita ini kalau Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, tadi itu kalau kata siapa, kata Bunda tadi, apa kata Ibu? Cerah, bermuka cerah itu sebenarnya Islam ajarkan itu. Lelah-lelahnya kita gitu ya. Kita harus memperlihatkan itu ya, pasti gitu ya. Iya, insya Allah, Ada Ustaz. hadis gini, Bun. Ada hadis begini. Hadis ini sahih. Kalau Bunda ada kitab Riyadhus Shalihin, itu ada hadis begini-begini. Hadisnya sahih. Kata Nabi, la tahkaranna minal ma'arufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jadi kata Rasul, jangan pernah engkau mencela kebaikan sekecil apapun itu. Saya ulangi, jangan pernah engkau mencela kebaikan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin talib. Sekalipun hanya sekedar engkau ketika bertemu dengan temanmu dengan cara bermuka cerah, tersenyum gitu ya. Dengan tersenyum itu adalah sebuah kebaikan yang nilainya itu sebenarnya luar biasa. Banyak sekali hadis-hadis yang ya perbuatan baik kecil kita anggap tapi bernilai besar. Ya seperti tadi, walau antalqa akhaka biwajhin talib, sekalipun engkau sekedar berjumpa dengan temanmu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang ceria.
itu adalah kebaikan yang nilainya sangat besar ya. Ada satu lagi hadis misalnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini. Ya nisa al-mu'mini muslimat, wahai perempuan muslimat kata Rasulullah. La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi nafsyatin. Janganlah seorang tetangga, ya, seorang tetangga mencela karena tetangganya memberi kepada tetangganya hanya tungkai dari seekor kambing, kaki dari seekor kambing. Itu adalah bentuk kepedulian dan bentuk pemuliaan terhadap tetangga. Bahwa artinya adalah Islam tuh ajarkan banyak kebaikan, sekecil apapun itu bernilai besar gitu ya. Maka kalau ada kebaikan sekecil apapun ya kita tangkap gitu. Nah, ini beberapa hal yang diajarkan Rasulullah. Bahkan ada hadis yang sangat luar biasa itu. Kata Nabi, laqad ra'aitu rajulan, saya telah melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannah. Dia mondar-mandir di surga, menikmati segala kenikmatan surga. Yang penyebabnya adalah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi, ya, kanat tu'dhi al-muslimin. Yang penyebabnya itu dia menyingkirkan ranting pohon yang menjulur ke jalan yang menyebabkan orang itu susah jalan. Nah, itu adalah kebaikan yang nilainya sangat amat luar biasa. Yang kadang-kadang kita lupa dengan kebaikan-kebaikan seperti ini. Jadi Islam itu banyak mengajarkan kebaikan sosial ya, yang hari ini mulai ditinggalkan oleh orang. Karena orang hanya merasa dengan sholat, dengan puasa sudah merasa cukup. Padahal kita dituntut untuk menjadi bagian masyarakat, bagian makhluk sosial yang terbaik, gitu ya, yang paling bermanfaat, yang membuat orang itu banyak tersenyum bahagia karena kita. Nah, jadi gitu. Jangan membuat orang itu malah tidak nyaman karena kita. Nah, itu tanda kalau orang tidak baik. Baik, bukan itu bahasan kita. Kita masih bahas Al-Baqarah ayat 28. Baik. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Kalian tadinya tidak ada, lalu Allah hidupkan di muka bumi ini, sudah saya jelaskan rinci, kemudian dimatikan. Dan soal kematian pun kemarin sekelumit tentang sakaratul maut, lalu masuk ke dalam alam kubur. Nah, baik, ikhwani wa ikhwati fillah, saya ingin menjelaskan tentang alam kubur kalau orang itu adalah orang yang beriman, orang yang baik. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hadis ini ya. Jadi orang yang baik beriman. Jadi orang beriman itu tuntutannya banyak. Bukan hanya sekedar salat, puasa, tapi tuntutannya itu banyak sekali, yang tuntutannya itu untuk kebaikan sosial juga kebaikan ritual. Saya kasih contoh misalnya hadis yang sangat populer. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyakul khairan aw liyasmut. Ini tuntutan kan? Siapa orang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, apa itu? Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik atau kalau tidak diam. Maka usahakan kalau kita ngaku orang beriman, ya yang kita ingin nanti dikubur nih seperti ini, ya imannya beneran. Ya salah satunya orang beriman itu kata Rasulullah, ya kalau bicara yang baik saja atau lebih baik diam. Jadi sederhananya lebih baik kita diminta bicara daripada kita disuruh berhenti bicara karena terlalu banyak bicara. Saya ulangi ya. Lebih baik kita diminta bicara daripada kita disuruh berhenti bicara karena terlalu banyak bicara. Ya, jadi diatur lisan orang mukmin itu. Orang ulama itu berkata gini, orang bicara itu kan ada tiga macam. Ada orang bicara itu mikirnya belakangan. Udah bicara baru mikir dia. Tapi bicaranya sudah nyakitin orang, menyinggung orang, perasaan orang, menjadikan orang tidak nyaman. Ya, sudah terlanjur keluar. Ada orang itu bicara mikirnya lebih dulu. Ini nyakitin orang atau tidak, nyinggung orang atau tidak, gitu. Sehingga bicara dia hati-hati. Ada yang ketiga itu orang bicara nggak pernah mikir. Yang penting bicara saja. Nah ini kan tidak benar.
Ya, jadi orang mukmin itu dituntut seperti itu. Ada lagi misalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang beriman itu kalau dia ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangga. Jadi Islam itu bukan hanya ngajarin bagaimana menghargai tetangga, bagaimana menghormati tetangga, tapi Islam mengajarkan memuliakan tetangga. Masya Allah ya. Bukan cuma menghargai tetangga, tetapi memuliakan tetangga. Bagaimana tetangga itu kita muliakan? Jadi bahasanya kan gini, kita anggap tetangga kita tuh selalu lebih baik dari kita. Jangan pernah menganggap kita lebih baik dari tetangga kita. Muliakan tetangga itu. Jangan pernah sakiti, jangan pernah cela. Karena sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, sedekah sebanyak apapun yang kita berikan, sebanyak apapun puasa yang kita kerjakan, jika kemudian kita menyakiti tetangga, maka nilai ibadah itu nggak ada gunanya. Rasulullah misalnya mengatakan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia merasa heran. Lalu dia cerita kepada Rasulullah, fulanatun tudhkaru min min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha tuaddi jiranaha bilisaniha. Faqala ya hiya finnar. Jadi kata Rasulullah, ada seseorang wanita ya Rasulullah. Dia tidak sebut namanya. Kenapa? Karena ketika bicara aib itu kita nggak boleh sebut nama. Ada seorang fulanah ya Rasulullah. Dia rajin sekali sholatnya, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi ini wanita ya Rasulullah suka nyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya. Jangankan dia memuliakan, bahkan menyakiti tetangganya. Maka kata Rasulullah, orang ini walaupun rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tempatnya neraka. Jadi orang mukmin itu dituntut memuliakan tetangganya, bicara yang baik atau kalau tidak diam. Yang selanjutnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Jadi ini tuntutan-tuntutan bagi orang yang mengaku dirinya beriman secara sosial. Ya, bahwa orang beriman itu tidak cukup berhenti pada konteks ibadah gitu. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat tidak cukup. Bahwa ada dimensi sosial yang harus dia penuhi jika kita ingin meninggal dalam keadaan yang baik. Bahkan sahabat-sahabat sekalian, karena keburukan sosial, tadi kan ibadah itu menjadi nggak ada gunanya kan. Rasulullah pernah bilang begini, Inna su'al khuluq yubsidul amal kama yubsidul khallu al asalah. Jadi kata Rasulullah, sungguh akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang buruk, orang yang tidak punya moral dalam berinteraksi sosial itu tidak punya adab. Itu akan merusak amalan-amalan soleh yang kita lakukan seperti cuka merusak merusak madu. Seperti cuka merusak madu. Cuka itu madu itu nggak ada gunanya kalau dia ditetesi dengan cuka. Artinya dikatakan oleh Rasulullah, ibadah ritual yang kita lakukan itu hancur karena dalam dimensi sosial yang nggak baik. Itu ya. Contohnya apa ya? Seperti tadi. Atau contoh yang lain misalnya. Kata Rasulullah SAW, Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 model manusia kata Rasulullah, yang sholatnya itu jangankan sampai kepada Allah. Jangankan sampai kepada Allah, artinya bernilai gitu ya. Bahkan 1 jengkal di atas kepalanya saja nggak diangkat. Jangankan tuh sholat nyampe kepada Allah, 1 jengkal di atas kepalanya saja nggak diangkat. Siapa itu? Semua ini karena kesalahan sosial, karena keburukan adab. Yang pertama itu kata Rasulullah, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yaitu seorang laki-laki yang menjadi imam salat di antara kaumnya. Menjadi imam itu nilainya luar biasa. Ya, menjadi imam salat di antara kaumnya. Tetapi kaumnya itu benci kepadanya karena akhlaknya jelek.
Bayangkan, itu sholatnya jangan nyampe kepada Allah. Satu jengkal di atas kepalanya saja tidak diangkat. Jadi saya hanya ingin mengatakan, kalau kita mengatakan beriman, yuk tanya sama diri kita, apakah dalam dimensi sosial ini kita sudah baik? Jangan-jangan kita hanya baik ritual. Padahal ritual itu hancur karena dimensi sosial kita buruk. Yang kedua, dari 3 orang itu, kata Rasulullah, wa akhawani mutasoriman. 2 keluarga, 2 saudara yang saling memutus tali silaturahim. Nah, itu ritualnya nggak ada gunanya. Makanya sampai jangankan sama keluarga, tidak bertegur sapa kepada orang, ya 3 hari berturut-turut menjadikan hancurnya semua ibadah. Yang ketiga adalah apa kata Rasulullah, wal mar'atu, ya ini, wal mar'atu batat, ya. Jadi seorang istri yang tinggal dengan suaminya dan suaminya itu jengkel kepadanya karena akhlaknya buruk. Ya, dia tinggal bersama suaminya itu jengkel kepadanya karena akhlaknya buruk. Nah, inilah yang kemudian bahwa ibadah itu rusak gara-gara akhlak yang jelek. Nah, jadi kembali, yuk kalau kita ngaku orang beriman, jangan hanya baik dalam ritual, tapi juga dalam sosial. Ya, agar kebaikan dunia ini sampai kepada kebaikan akhirat bahkan kematian kita. Gitu. Ya, baik. Saya ingin sampaikan bagaimana kalau orang mukmin yang meninggal. Nanti ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan tentang ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada orang beriman meninggal, iman itu tidak hanya pengakuan kan, ikrar tidak, tapi harus diyakini, tasdik. Yang ketiga harus wa amalun bil jawarih, dibuktikan dalam perbuatan kalau dia orang beriman, yaitu yang baik ritualnya juga baik sosialnya, gitu ya. Duribat alaihimud dilla ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dia akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, yaitu ibadahnya, dan orang yang menjaga hubungan sosialnya. Nah, orang beriman tuh gitu. Ritualnya oke, sosialnya oke. Tidak hanya ritualnya oke, tapi sosialnya tidak oke. Atau sebaliknya, sosialnya oke, tapi ritualnya tidak oke. Kedua-duanya harus dibangun. Ya, itu orang beriman. Jadi pengakuan dengan lisan, keyakinan dalam hati, kemudian pembuktian dalam kehidupan. Nah, kata Rasulullah, orang yang beriman dengan benar, saat proses sakaratul maut, kemarin sudah saya jelaskan, masuk dia ke dalam kubur, kata Rasulullah, wa ya'tihi malakan. Ketika dia masuk ke dalam kubur, lalu didatangi dia oleh 2 malaikat. Kita sudah tahu lah ya, al-munkar wa nakir. Yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Apa yang dilakukan malaikat munkar nih? Fayajlisanihi fayakulani lahu. Lalu 2 malaikat itu mendudukkan mayat ini di dalam kuburnya. Malaikat itu mendudukkan mayat ini dalam kuburnya. Jadi pertanyaan itu tidak dalam keadaan tidur, tapi dibangunkan, didudukkan oleh malaikat. Fayakulani, lalu kedua malaikat itu bertanya kepada orang beriman yang tentu imannya benar di dalam kuburnya itu dengan berkata apa? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Itu pertanyaan, siapa Rabbmu? Ya. Jadi kalau kita mau belajar apa itu Rabb, Rabb ilah Malik gitu ya. Rabb itu adalah pemelihara, ilah itu sesembahan, Malik itu penguasa. Jadi Allah itu. Allah itu sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, Allah sebagai Malik. Qul a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb manusia. Rabb itu yang memelihara manusia, yang kasih makan, yang menghidupkan, itu Allah semua. Ya Allah semua. Kemudian yang kedua adalah ilah yang harusnya kita sembah. Banyak orang mengaku ini rizkinya dari mana? Dari Allah. Tetapi dia tidak beribadah kepada Allah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Malik, penguasa. Baik, ketika orang mukmin meninggal, lalu didatangi oleh 2 malaikat, dan malaikat itu mendudukkannya, lalu malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Fayaqulu, lalu dia menjawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Nah, ini orang mukmin. Jawabannya adalah Rabbku adalah Allah. Dan ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa dihafalkan. Karena yang memberi jawaban itu adalah amal soleh kita. Makanya dikatakan dalam sebuah ayat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara,
lalu kaki menjadi saksi. Jadi mulutnya dikunci, yang pandai berdalih itu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bicara adalah tangan. Yang jadi saksi adalah kaki. Semua yang dilakukan itu dikatakan oleh tangan, disaksikan oleh kaki kita. Jadi bukan lisan. Maka yang menjawab ini adalah amal kita. Ya. Maka ketika ditanya siapa Robmu, dia katakan Allah. Lalu kemudian malaikat itu fayaqulu bertanya lagi, wa ma dinuk, apa agamamu? Ya, apa agamamu? Fayaqulu, dia berkata, ya, dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Nah, saya ingin sampaikan, kita ini dalam beragama harus fanatik. Ya. Fanatik itu tidak harus kemudian seperti dibayangkan. Ini kata fanatik ini seolah-olah negatif. Tidak, positif. So, ketika orang kehilangan rasa fanatisme terhadap agamanya, dia nanti akan sangat mudah mengorbankan agama karena satu kepentingan. Tapi kalau orang fanatik terhadap agamanya, ini dalam agama tidak boleh, ya sudah, gitu ya. Ya sudah. Jangan fanatik itu dimaknai orang menjadi teroris, kemudian orang menjadi radikal, tidak. Fanatik terhadap agama, contohnya misalnya, lakum dinukum waliyadin, ya sudah, kamu agamamu, aku agamaku. Itu kan fanatik terhadap agama, karena itu ajaran agama. Fanatik terhadap agama itu adalah orang yang memegang teguh agamanya. Itu baru fanatik namanya. Ya. Jadi jangan dimaknai negatif. Ya. Jadi kalau kita ditanya nanti di akhirat itu, apa agamamu? Ya Islam. Dan ini nanti keistiqomahan kita dalam mempertahankan agama di dunia itu yang membuat jawaban kita benar di akhirat. Ya, jadi ketika ditanya nanti siap apa agama Islam? Karena itulah Islam juga mengatakan dalam Quran misalnya surat 3 ayat ke-19. Surat 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Monggo. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Nah, cukup. Jadi agama di sisi Allah itu ya Islam, ya. Agama di sisi Allah adalah Islam. Bukan berarti kemudian kita maki-maki agama lain, enggak. Jadi agama buat saya adalah Islam yang benar. Karena di sisi Allah yang benar hanya Islam. Lalu mereka meyakini ya sudah, gitu. Kita tidak memaki mereka, hidup berdampingan lakum di nukum waliyadin. Ini fanatisme namanya. Ya, ini ketika kita yakin, ketika kemudian kita konsisten dengan ini, sampai ke akhirat jawaban kita akan seperti ini. Ya. Contoh lain misalnya ayat 85-nya. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, ini jelas kan? Apakah ini kemudian fanatik seperti ini diartikan negatif? Kan tidak. Ya. Jadi, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Dan ini kan harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya, agar nanti ketika menikah, dia mencari pasangan yang Islam. Ya, karena agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Dan siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa saya kok memahami ini dulu? Padahal ini pertanyaan akhirat, nanti akan sangat erat kaitannya. Kalau kita tidak konsisten di dunia, jawaban kita di akhirat nggak akan nemu. Nggak akan bisa menjawab seperti ini. Konsistensi kita di dunia, ya akan pengakuan Allah adalah Rabbnya, dan Islam agamanya secara konsisten, itu nanti berlanjut pengakuan itu di akhirat. Kalau di dunia sudah mencela-mencela, nggak apa-apa, semua agama benar, nggak apa-apa, begini-begini, nggak akan sampai kepada akhirat jawaban itu. Baik ya. Jadi pertanyaan kedua malaikat itu. Kemudian pertanyaan ketiga, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa laki-laki yang telah diutus di antara kalian? Maksudnya siapa Rasulullah itu? Fayaqul, orang yang beriman dengan benar itu berkata, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulnya Allah. Nah, jadi pengakuan akan Rasulullah. Ya, tapi itu harus konsisten. Ketika kita mengaku bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, Nabi Allah, maka
maka konsekuensinya apa? Tasdiquhu fima akhbarah, membenarkan semua yang datang dari Nabi. Ta'atuhu fima amarah, mentaati apa yang diperintahkan Nabi. Al-ijtinabu amma naha, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Ma na'budullah illa bima syara'a, tidak beribadah kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, jadi pengakuan itu di dunia sampai pada tingkat implementasi, lalu kita akan mendapatkan nanti bisa menjawab pertanyaan itu di akhirat bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ya, Rasulullah adalah utusan Allah. Jangan sampai kita mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah, tapi apa yang kita lakukan itu jauh dari apa yang telah dicontohkan Nabi. Bahkan kecenderungan kita adalah mengingkari apa yang telah dicontohkan Nabi, baik dalam ibadahnya maupun dalam sosialnya. Dan ini ancamannya berat. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, siapa orang menentang Rasul. Walaupun dia mengakui Rasul sebagai Rasulnya, tapi apa yang dicontohkan Nabi ditentang. Cara ibadah Nabi ditentang. Bersosial Nabi tidak dicontoh, nggak diikuti gitu ya. Kelembutan Nabi, santunnya Nabi, akhlaknya Nabi gitu ya. Ngaku umatnya Nabi, bahkan berteriak mengalir darah Nabi di darahku, tapi kata-katanya kasar. Mencela sana sini. Bagaimana? Tidak bisa. Itu namanya menentang Rasul. Jadi siapa orang menentang Rasul setelah datang penjelasan buat mereka dan tetap mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman, kalau menurut Imam Syafi'i bukan jalannya para sahabat, maka Allah akan biarkan orang itu leluasa dalam kesesatannya, ya, yang telah dikuasainya itu, ya. Dan apa? Kami masukkan ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi agar kita bisa menjawab bahwa ketika ditanya siapa Muhammad adalah Rasul Allah, ya kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul melalui syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu mengimplementasikan dalam kehidupan, membenarkan semua yang datang dari Nabi, mentaati perintah-perintah Nabi, menjauhi larangan-larangan Nabi, ya. Lalu kemudian beribadah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ya Nabi Muhammad adalah Rasul, tapi kita nggak contoh apapun. Ya, nggak begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Ya. Wa ma yudrika. Wa ma yudrika itu apakah yang kamu ketahui? Nah, ini maksudnya bertanya tentang Al-Qur'an. Lalu kemudian fayaqul, dia berkata, qara'tu kitab Allah. Saya membaca Al-Qur'an. Cukuplah? Enggak. Wa amantu, saya beriman kepada isi Al-Qur'an. Cukup itu? Enggak. Wa saddaqtu, dan saya membenarkan semua isi Al-Qur'an. Sekarang ini orang baca Quran, tapi Quran dikritisi. Ya. Nggak bisa begitu. Quran itu imani. Quran itu percayai. Quran itu benarkan. Kalau tidak masuk akal, bukan berarti Quran salah. Otak kita yang belum nyampe. Itulah butuhnya keyakinan. Nah, ini yang dirisaukan Nabi. Banyak orang sesungguhnya menjauhi dirinya dari Quran. Quran surat 25 ayat 30. Coba. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Coba, ini kerisauan Nabi, berdoa beliau kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah Rabbku. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak lagi diacuhkan, dicuekin Quran ini.
Ya. Artinya apa mencuekkan Quran itu? Orang berkata, ya saya tahu rukun iman 6, salah satunya percaya kepada Quran. Nah, maka kata ulama termasuk mahjura itu adalah 3. Satu adalah orang Islam tapi tidak baca Quran. Itu termasuk orang mengabaikan Quran. Apakah mungkin kita akan jawab seperti ini nanti di akhirat? Nggak mungkin. Ya. Yang kedua siapa? Orang yang baca Quran tapi tidak berusaha memahami kandungan Quran. Tidak mau ngaji lah begitu. Ya. Yang ketiga, baca Quran, paham Quran, tapi tidak amalkan Quran. Ini termasuk orang yang mahjuro, mengabaikan Quran. Lalu kita akan berharap bisa menjawab, wa ma yudrika, apa yang kamu ketahui? Dia akan jawab, qara'tu kitab Allah. Saya baca kitab Allah Al-Quran, wa amantu, dan saya beriman kepadanya, wa saddaqtu, dan saya membenarkan seluruh isinya. Nggak bakal bisa dijawab itu semua. Kalau kita cuma sekedar ngaku aja di dunia ini, tapi tidak baca, tidak berusaha memahami, tidak mengimplementasikan. Bukan tidak memahaminya, tidak berusaha memahami. Nah, makanya jawaban-jawaban seperti ini bagi orang mukmin nanti dikuburnya dengan benar, ketika di dunianya dia memang konsisten mengatakan itu. Makanya kemudian ayat Quran ya menjelaskan kepada kita surat Ibrahim surat 14 ayat 27. Surat 14 ayat 27 ini penting. Fadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ada yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Di mana? Fil hayati dunia, di dunianya, wa fil akhirah, juga nanti di akhiratnya ketika ditanya. Kalau di dunianya dia tidak teguh, maka di akhirat tidak bisa dia jawab. Tidak bisa. Ya, dia teguh di dunia mengatakan Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad adalah Rasul Allah, aku membaca Al-Quran, beriman kepada Allah. Teguh itu dalam pengakuan dan kemudian perbuatan, maka Allah ucapannya nanti di akhirat. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh itu fil hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirah, juga di akhirat. Kalau di dunianya tidak teguh, ya di akhirat tidak teguh dia. Ya, nah ini teman-teman sekalian, ya kita tidak hanya sekedar mengerti jawaban dan pertanyaan di akhirat, tapi bagaimana agar kita bisa menjawab dengan jawaban yang benar di alam kubur ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, maka teguhkan prinsip keimanan kita di dunia bahwa Allah Rabbku, ya, bahwa Islam agamaku, ya, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, bahwa Al-Quran aku percaya. Nah, ya, tidak hanya sekedar pengakuan, tapi keyakinan, kemudian perbuatan. Baik, nah itu. Nah, ketika jawaban itu sudah dijawab dengan benar oleh orang beriman di kuburnya, maka apa yang terjadi di kuburnya? Lihat, perhatikan. Satu, ya, saya ingin sampaikan. Orang beriman itu meninggal. Ya, meninggal. Itu malaikat. Saya kemarin menyebutkan para malaikat. Itu turun, apa ya, memberi kabar bahagia kepada kita. Ya kan, banyak orang tuh meninggal takut. Kita kemudian mikir, kok para sahabat itu meninggal jadi kerinduan ya? Kok para sahabat itu tidak takut meninggal ya? Ya ikut berjihad di jalan Allah. Bahkan meninggal itu menjadi sebuah harapan dan kerinduan. Misalnya ketika ada seorang Arab Badui itu ya, yang pernah saya ceritakan, datang kepada Rasulullah SAW ingin hijrah ya untuk berjihad ya dengan Rasulullah, membela Islam ya. Kemudian beliau ikut berjihad, dan dalam setiap peperangan itu ada namanya ghanimah dalam Islam, harta rampasan perang.
Dan itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah. Nah, salah satunya kan orang Arab Badui ini. Tapi ketika Rasulullah memberikan, dia tidak ada. Maka Rasulullah titipkan kepada sahabatnya. Ya, dititipkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Lalu kemudian diberikanlah oleh sahabatnya itu kepada Arab Badui ini. Ternyata ya, Arab Badui itu menunjukkan ketidaksukaan ya, ketika diberi harta rampasan perang. Dia tidak suka. Maka kemudian, tetapi karena dari Rasulullah dia ambil, lalu dia pergi ke rumah Rasul, dia berkata, ya Rasulullah, mahadhi, apa ini ya Rasul? Kata Rasul, ini harta rampasan perang yang Allah memerintahkan kepadaku untuk diberikan kepada orang yang memberi kontribusi pada peperangan. Lalu Arab itu bilang, Arab Badui, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak berperang karena ini. Aku tidak juga berjihad karena ini, aku tidak hijrah karena ini. Lalu Rasulullah tanya, karena untuk apa? Saya hanya ingin ketika dalam peperangan membela agama Allah, anak panah mengenai dadaku dan aku mati dalam keadaan syuhada. Artinya kan mati menjadi sebuah kerinduan. Ya. Kenapa mati menjadi sebuah kerinduan? Karena dia mengerti betul bahwa kubur itu, akhirat itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang, mohon maaf, indah begitu. Ya, coba buka Quran. Surat 41 ayat 30. Nanti baru hadisnya ini bagaimana keadaan indahnya di kubur bagi orang mukmin. Surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ini para ulama dalam kitab-kitab tafsir ya menjelaskan ayat ini adalah kabar gembira yang disampaikan malaikat kepada orang beriman ketika dia hendak meninggal. Ketika dia sakaratul maut. Ya, ini adalah kabar gembira yang disampaikan malaikat kepada orang beriman ketika sakaratul maut. Apa itu? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata Rabbunallah, Rabb kami Allah. Ya, di dunia dia berkata Rabb kami Allah. Tsumma istaqamu. Nah, kemudian dia konsisten dengan pengakuannya itu bahwa Rabb-nya adalah Allah, tentu dengan turunannya ke bawah. Ya, dia mengatakan Rabb-nya Allah, dia melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melakukan perintah Rasul, menjauhi larangan Rasul dan seterusnya. Ya. Maka apa yang terjadi ketika orang itu mengatakan Allah Rabb-nya, lalu dia konsisten dengan pengakuannya itu bahwa Rabb-nya adalah Allah, konsisten dengan perbuatannya, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepadanya para malaikat. Ya. Apa yang dikatakan malaikat kepada orang beriman ketika sakaratul maut itu? Allah takhafu. Kata malaikat, jangan kamu takut untuk masuk ke dalam kubur. Jangan kamu takut melintasi rest area akhirat. Mulai dari kubur, hisab, kemudian sirat, dan seterusnya. Jangan kamu takut. Kenapa? Nanti ada gambarannya. Wala tahzanu. Jangan kamu bersedih hati. Kau akan tinggalkan keluargamu, kau tinggalkan hartamu, kau tinggalkan segala yang kau miliki. Jangan kamu bersedih hati. Karena gantinya lebih keren. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, kenapa malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih, berbahagia dengan surganya oleh Allah? Apa memang yang akan terjadi di akhir? Belum bicara soal surga, belum bicara soal sirat, belum bicara soal mizan. Mari kita lihat nih keindahannya. Apa itu? Maka orang mukmin yang ketika masuk ke dalam kuburnya ditanya oleh para malaikat, mungkar nakir, dan jawabannya seperti tadi yang disampaikan itu. Maka kemudian yang terjadi apa di kuburnya? Fayunadi munadi minas sama. Maka diseru oleh sang maha penyeru dari langit. Jadi Allah yang menyeru kepada malaikat. Apa kata malaikat? An sadaqa abdi. Sungguh hambaku itu benar.
sungguh hambaku itu benar. Maka karena itulah para malaikat, kata Nabi, kata Allah kepada malaikat, fafrishuhu minal jannah. Hamparkan untuknya permadani dari surga. Masya Allah. Di mana? Di kuburnya. Jadi jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Hamparkan baginya permadani dari surga. Apa permadani terindah di dunia? Bukan itu lagi, tapi permadani surga. Buat orang beriman. Nah, inilah kenapa dia tidak takut, tidak sedih. Lalu kemudian setelah itu apa? Wa albisuhu minal jannah. Pakaikan pakaian surga kepadanya. Ya, pakaikan pakaian surga kepadanya. Tidak cukup itu. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakanlah pintu yang pintu itu tembus ke surga. Bukakan satu pintu di kuburnya yang tembus ke surga. Lalu setelah dibuka apa? Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Lalu kemudian keluarlah aroma yang sangat wangi dan hawa yang sangat nyaman. Ketika dibukakan pintu yang tembus ke surga. Di mana? Itu di kuburnya. Jangan bayangkan, wah menakutkan ya. Baitul Wahdah, rumah kesunyian, Baitul Turab, rumah tanah, Baitul Dud, rumah belatung. Ya. Iya, itu adalah ancaman agar kita mau berbuat baik. Nah, ketika dia orang beriman, hamparkan permadani dari surga, pakaikan pakaian surga, bukakan pintu yang tembus ke surga, lalu keluarlah aroma yang sangat wangi dan keadaan yang sangat nyaman. Lalu kemudian tidak cukup itu, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Lalu kemudian wa yufsah, diluaskan kubur itu, wa yufsahu, dan diluaskan lahu bagi orang yang beriman itu fi qabrihi, di kuburnya, madda basarihi, sejauh mata memandang. Jadi ternyata kubur yang kita bayangkan sempit itu bagi orang mukmin nanti diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Ada orang yang punya kamar, yang kamarnya sejauh mata memandang? Tidak ada. Nah, itu bisa didapatkan di mana? Di alam barzakh. Itulah yang kata Allah tadi, malaikat turun, kata malaikat jangan takut, jangan sedih, berbahagia dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Nah, kemudian ini yang didapati oleh orang mukmin di kuburnya, kalau mukminnya beneran. Lalu kemudian Rasul mengatakan, wa innal kafirah, dan sesungguhnya bagi orang kafir, ya, atau orang munafik, ya, sudah disebutkan tuh kematiannya bagaimana, ya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Lalu Allah kembalikan ruh itu ke jasadnya. Ya, ketika minta dibukakan pintu langit pertama, pintu langit tidak dibukakan, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya, dikubur. Wa ya'tihi malakan, sama ya. Kemudian datanglah dua malaikat kepadanya, al-munkar wa nakir. Ya, malaikat munkar dan malaikat nakir. Ya, kemudian fayajlisanihi, lalu didudukkan oleh dua malaikat itu. Orang kafir atau munafik ini di kuburnya. Ya, tahulah ya siapa orang kafir, siapa munafik. Kafir itu orang yang tertutup. Kafir itu tertutup dari apa? Dari pengakuannya akan Allah Rabbnya, pengakuannya akan Islam agamanya, pengakuannya Muhammad adalah Rasulullah, Quran adalah kitab sucinya, itulah kafir. Ya, itu orang kafir. Jadi sebenarnya kata kafir ini bukan sesuatu kata yang menakutkan. Ya, istilah itu adalah istilah dalam agama. Ya, istilah dalam agama. Ya, semua dalam agama itu punya istilah-istilah. Ya, orang di luar Islam, orang Kristen, saudara kita mengatakan bahwa kita adalah domba tersesat. Ya, kita nggak marah, biasa aja lah. Ya, itu kan istilah agama itu. Sama dengan kita adalah kafir, orang yang tidak Islam. Itu kan istilah agama. Yang tidak boleh istilah-istilah itu ada dalam konstitusi bernegara. Itu nggak boleh. Makanya bernegara itu
menghayomi seluruh agama. Tapi dalam istilah agama ya nggak ada masalah. Ya, istilah agama itu nggak ada masalah. Cuman sekarang kok jadi masalah itu saya nggak ngerti sebenarnya. Karena semua agama itu punya istilah tersendiri buat orang yang tidak seagama. Dan ini kan bukan perkara yang ya bisa aja lah. Saudara kita non-muslim mengatakan kita domba tersesat, ngapain marah? Itu kan itu istilah agama. Sama dengan kita bahwa mereka ya kafir, ya itu istilah agama. Kenapa kok? Tapi yang marah-marah orang Islamnya juga sih, nggak ngerti saya. Apa karena nggak ngaji barangkali. Itu kan istilah dalam agama, bukan istilah dalam konstitusi. Kalau dalam konstitusi jangan. Ya karena negara itu harus mengayomi semua lapisan masyarakat dengan keyakinan-keyakinan yang berbeda gitu. Nah, kemudian orang yang kafir itu adalah orang yang tertutup, tidak percaya Allah, malaikat dan rasul. Ya. Kemudian dan orang munafik. Ya, jadi kalau orang kafir, orang munafik meninggal dunia, lalu masuk ke dalam kuburnya, dikembalikan rohnya, lalu didudukkan oleh Allah. Sedikit ya kalau saya boleh, siapa sih orang munafik itu? Ya. Orang munafik itu kan orang yang mengatakan beriman kepada Allah. Ya. Seperti misalnya, tolong dibuka deh, Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Nah, jadi ada di antara manusia yang berkata, saya beriman loh kepada Allah, saya juga percaya hari akhir. Padahal dalam hatinya nggak ada iman. Ah, itu munafik. Nah, kata ulama, munafik ini ada dua. Ada munafik i'tiqadi, keyakinannya memang dia sudah tidak beriman. Karena dia punya cuma berpura-pura saja. Secara keyakinan memang tidak ada iman. Itu namanya munafik i'tiqadi. Ada munafik yang disebut munafik amali. Yang secara keyakinan dia nggak munafik, dia percaya Allah, malaikat, kitab, rasul. Tapi perbuatannya dia yang munafik. Nah, itu disebut dengan munafik amali. Ya, munafik amali. Jadi yang masuk dalam kerak neraka itu yang i'tiqadi, bukan amali. Nah, yang disebut nanti dalam hadis ini, orang munafik itu ketika meninggal seperti ini, itu bukan munafik amali, tapi munafik i'tiqadi. Munafik yang dengan keyakinannya. Ya, dia beriman, dia tidak beriman memang sama Allah, munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali dia beriman, cuma amalnya munafik gitu. Nah, kalau ditanya orang amalnya munafik ya banyak. Ya banyak. Contohnya kan indikator orang munafik itu ada 3 ya. Bicara bohong. Pernah bohong nggak kita? Sedikit, pernah bohong nggak? Itu munafik namanya. Munafik amali gitu loh. Pernah khianat? Ya iya. Ya. Pernah ingkar? Ya iya. Ya, itu tidak i'tiqadi, itu amali. Nah, kalau tahu rincinya dalam Quran itu tanda orang munafik itu, ya rincinya dalam Quran. Itu kan hadis tadi, ya yang mengatakan orang munafik kalau ngomong bohong, ya kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat. Sebenarnya ada yang lebih rinci dalam Quran. Indikator orang munafik itu seperti dijelaskan dalam surat 63 ayat ke-4 kalau nggak salah. Terus ayat ke-4. Ayat 4. Ya, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Jadi orang munafik itu, mohon maaf ya, kata Quran, wa idza ra'aitahum, kalau engkau menyaksikan mereka, tu'jibuka ajsamahum. Tubuh mereka itu mengagumkan kalian. Tubuh itu maksudnya performan ya, dia punya segala-galanya. Dan orang munafik itu sibuk menghias dirinya.
agar nampak baik, agar nampak keren. Pokoknya sibuklah dengan performan lah. Ya. Maka orang munafik itu kalau engkau lihat mereka, tubuh mereka mengagumkan kalian. Ya. Tujibuka ajsamahum. Tubuh-tubuh mereka mengagumkan kalian. Yang kedua apa? Di dalam ayat tadi. Ya. Kalau mereka berbicara, kalian pasti mendengarkan. Karena canggih dalam berbicara itu. Keren lah. Pinter berdialektika. Oh, bicaranya pokoknya keren. Ya. Jadi kecenderungannya kalian pasti dengar. Orang munafik itu pandai sekali berdialektika itu. Kemudian yang ketiga apa? Ka'annahum khusubum musannada. Mereka itu seperti kayu yang tersandar. Nggak punya pijakan sebenarnya orang munafik itu. Kalau bahasa Indonesia itu mencela-mencela lah. Nggak punya sikap gitu ya. Jadi orang munafik itu ka'annahum khusubum musannada. Seperti kayu yang tersandar. Kayu tersandar itu kan nggak punya sikap. Nggak punya pijakan. Ya. Ya itulah gampang terombang-ambing. Didorong ke kanan ya jatuh ke kiri, ditarik dari atas ya melambung ke atas, dihempaskan ya ke bawah. Nggak ada sikapnya. Jadi orang munafik itu kecenderungannya oportunis ya. Jadi ya begitulah, nggak punya sikap gitu. Kemudian yang keempat, orang munafik itu yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Nah ini yang paling repot. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Apa maksudnya itu? Baperan. Orang munafik baperan, gampang tersinggung. Ya. Orang mukmin itu ngapain? Orang saya nggak begitu ya nggak bakal tersinggung gitu kan. Orang munafik itu tersinggung karena melakukan itu. Sehingga setiap kata-kata seolah-olah ditujukan kepada mereka. Baik, ini sekelumit ya. Jadi orang-orang kafir dan orang munafik kalau meninggal nanti didatangi oleh dua malaikat lalu didudukan, ditanya, "Marrabbuk? Siapa Rabbmu?" Fayaqul, dia menjawab, "La adri, saya nggak ngerti." Sambil dia terengah-engah. Dia nggak ngerti. Fayaqulani lahu, lalu ditanya lagi udah dua malaikat. Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Fayaqul, dia pun berkata dengan terengah-engah, "La adri, saya nggak ngerti, saya nggak tahu." Ya, itu semua nggak ada jawaban. Ya. Karena jawaban ini tadi saya sampaikan, konsistensi mereka di dunia, pengakuannya itu, maka sampai ke akhirat. Nah, orang munafik itu nggak bisa jawab. Ya, maka kemudian fayunadi munadi minas sama, maka diseru oleh Allah Sang Maha Penyeru dari langit, anqad kadzabah, sungguh hambaku ini pendusta. Fafrishuhu minan nar. Lalu kata Allah, hamparkan hamparan neraka. Bayangkan, hamparan di kuburnya neraka. Ya. Padahal neraka itu yang paling rendah dipijak saja langsung kemudian mendidih kita punya otak. Nah ini hamparannya adalah neraka. Coba bayangkan di kuburnya. Nah ini sebenarnya pelajaran buat kita. Yuk di dunia ini mumpung kita masih ada kesempatan. Ya kalau kita banyak dosa, banyak keliru, karena kita punya Allah yang maha penyayang, maha pengampun. Datang kepada Allah mohon ampun. Mulai berubah dari hari ini. Ya, jangan sampai penyesalannya nanti ketika sudah dikubur. Ya. Bayangkan kalau munafik, kafir, nanti hamparan di kuburnya adalah api neraka. Tidak cukup itu, wa albisuhu minan nar. Pakaikan pakaian neraka. Coba bayangkan. Tidak cukup itu, waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu yang tembus ke neraka. Fayatihi min harriha. Lalu kemudian datanglah panas yang sangat luar biasa. Wasumumiha, dan bau yang busuk sekali. Jadi di kuburnya itu hamparannya neraka, pakaiannya neraka, dibukakan pintu yang tembus ke neraka, lalu kemudian aroma busuk dan panas yang sangat luar biasa. Tidak cukup itu, wa yudiku alaihi qabrahu, lalu disempitkan atasnya kuburnya. Jadi kuburnya itu disempitkan hatta takhtalif fihi adla'u, sampai kemudian tulang belulangnya itu remuk, ya, sampai tulang belulangnya itu remuk. Nah itu dihimpit, dan itu terjadi sampai nanti ya hari kebangkitan terus begitu. Tsumma yaqidu lahu a'ma abkam ma'ahu marzabatun min hadidin law duriba biha
hablun lasara turaban. Lalu kemudian malaikat datang kepadanya dalam keadaan buta lagi bisu. Ya, summa yaqidu lahu a'ma abkam. Datang malaikat dalam keadaan buta dan bisu, ya. Ma'ahu marzabatun min hadid. Malaikat itu membawa tongkat dari besi. Ya. Lau duriba biha hablun lasara turaban. Andaikan tongkat besi itu ya dipukulkan ke gunung, maka gunung akan menjadi debu. Lasara turaban fayadribuhu biha darbatan. Lalu ternyata tongkat besi itu dipukulkan kepada orang kafir dan munafik itu di kuburnya, ya. Darbatan, sekali pukulan saja. Yasma'uha min bainil masyriqi wal maghrib, lalu dia berteriak yang teriakannya didengar oleh seluruh makhluk dari ujung barat sampai ujung timur. Illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yang tidak mendengar, jin dan manusia. Fayasiru turaban, lalu kemudian menjadi debu, summa tu'adu fihi ruh, kemudian dikembalikan lagi, dipukul lagi, terus seperti itu. Ya, tidak henti-henti. Kemudian ruhnya kembalikan ke dalam dirinya, dipukul lagi, dihancur lagi, terus seperti itu. Karena itu Nabi ajarkan, ista'idu billah, mohonlah perlindungan kepada Allah min azabil qabri, dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalathan. Nabi mengatakan ini 2 sampai 3 kali. Minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kita saleh dan terus minta perlindungan. Maka kita diajarkan oleh Nabi ketika dalam salat kita pada tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Minta perlindungan kepada Allah seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah dunia dan kematian, juga fitnah kubur. Nah, hadis tadi yang saya baca panjang itu adalah riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Targhib wa Tahrib, ya, dalam kitab Targhib wa Tahrib. Dan ulama mengatakan hadisnya sahih, dan saya membacakannya dalam kitab Hadimil Laddat, yaitu saat-saat terputusnya segala kenikmatan dunia, karya Syekh Abu Musa. Demikian tentang alam kubur. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas tausiah pada pagi hari ini yang membahas mengenai alam kubur untuk orang-orang yang beriman. Saya tertarik tadi Ustadz menyampaikan mengenai ibadah ritual dan sosial, Ustadz. Saya jadi teringat tulisan almarhum Ali Yusuf Yakub yang mantan Imam Istiqlal, yang pernah menulis mengenai ibadah personal. Gimana, Pak? Mustafa Yakub, maaf ya, yang menulis mengenai ibadah personal dan ibadah sosial. Yang dicontohkan misalkan kalau sudah katakanlah sudah umroh, nggak usah umroh setiap tahun, kan itu lebih bagus misalkan untuk ke anak yatim dan sebagainya. Menurut Ustadz bagaimana, Ustadz? Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Kalau ditanya berapa kali Nabi umrah? 4 kali. Ya. Kemudian berapa kali Nabi haji? Sekali. Ya. Artinya adalah umrah bolak-balik itu diajarkan Nabi. Ya. Tetapi kemudian gini, kita umrah, alhamdulillah. Ya. Lalu kemudian kita ada uang nih untuk umrah. Ternyata ada orang yang tidak bisa makan. Orang tidak bisa makan itu didahulukan. Makanya kenapa tidak disebut orang itu beriman jika dia hidup dalam keadaan kenyang sementara dia punya tetangga dalam keadaan lapar.
Ya, bahkan dalam satu kitab itu, kalau kita punya uang untuk korban, kita sudah mau beli nih korban. Lalu ada orang di situ minta pinjam uang karena tidak bisa makan, maka orang itu lebih dulu kita pinjami uang. Ya, kita pinjami uang. Itu betul. Dr. Mustafa Yaakob, ya, sangat betul. Jadi, tapi kalau dia sudah umroh bolak-balik, tapi juga ada orang dia beri terus, ya nggak ada masalah juga gitu ya. Tapi kalau ada pilihan cuma dua, dia punya uang cukup hanya segitu, sementara ada orang yang lapar, maka orang lapar didahulukan. Begitu, wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini di chat ada pertanyaan dari Pak Almasdi. Saya bacakan. Pak Ustadz, kan ada hadis yang mengatakan salah satu ciri orang yang munafik pada sholat asar dan isya mereka bermalas-malasan. Zaman sekarang kadang di kantor teman-teman muslim bermalas-malasan untuk sholat asar di masjid dekat kantor. Apakah teman-teman tadi termasuk dikatakan munafik? Makasih Ustadz. Ikhwani wa ikhwati fillah, sabar ya, sabar. Kita jangan gampang menjas orang itu munafik. Betul Allah memberikan indikator, tapi kita tidak boleh gampang menjas. Karena kita harus melihat orang selalu lebih baik daripada kita. Betul itu ya, bahwa ada memang dalil, contohnya sajalah dalam Quran buka surat keempat ayat 142. Surat 4 ayat 142. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, malasnya itu dalam ayat yang lain dikatakan pada sholat subuh dan asar. Ya, pada sholat subuh dan asar. Itu mereka lakukan. Bahkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu, kalau mereka sholat asar, melihat mega merah sudah sudah condong ke barat, baru kemudian dia wudhu dan sholat dengan cepat dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Betul, indikator orang munafik itu sholat subuhnya malas, sholat asarnya malas. Tapi apakah kita berhak menjas orang seperti itu dia munafik? Jangan. Jangan ya, jangan. Tempatkan itu pada diri kita. Tempatkan itu pada diri kita. Kalau kita sudah malas, ya Allah kok saya punya sifat munafik, maka cepat lawan itu. Buat orang lain, doakan jangan pernah jas mereka munafik. Wallahu a'lam. Makasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin ada yang lain, ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat atau langsung buka mikrofonnya. Ya, Silakan. Ustadz, mau tanya Ustadz. Enggak Ibu. Saya juga pernah mendengar bahwa seseorang itu bagaimana akhirnya yang dilihat ya. Nah, itu saya masih belum begitu jelas tuh. Maksudnya orang kan mungkin aja suatu ketika imannya sedang turun atau karena sesuatu hal jadi terpleset gitu. Padahal mungkin selama hidupnya udah banyak amal ibadah yang dia lakukan. Jadi artinya proses selama hidupnya itu udah baik gitu. Tapi kebetulan aja pas akhirnya itu menjadi kurang baik atau tidak baik. Itu gimana ya dengan pernyataan bahwa seseorang itu dilihat bagaimana akhirnya? Bukan pernyataan itu, Bu, tapi itu hadis. Ya. Ya, ya. Jadi ada dua. Yang pertama, Bunda, orang tuh beriman. Beriman terus. Lalu di penghujungnya dia kafir, murtad. Itu pemahaman pertama. Ya, jadi dia beriman, tapi di akhir hayatnya dia murtad. Nah, itu yang dimaksud pertama ya. Dan ini pernah terjadi. Seorang mujahid ya berperang di jalan Allah, terus membela agama Allah, hafal Quran, tapi di ujung hayatnya dia menjadi murtad karena tergoda oleh wanita Romawi. Maka menikahi wanita Romawi itu dan dia kemudian menjadi murtad. Itu ujungnya maksudnya yang dilihat. Jadi semua keimanannya tadi itu hilang karena ujungnya murtad. Itu Bun ya. Ya, ada juga yang memahami orang itu soleh. Tapi di ujungnya dia tidak soleh. Gitu, tidak soleh. Tapi tetap kesolehan awalnya kan dihitung. Ya, yang lebih pokok adalah yang lebih pas pemahaman yang tadi. Dia beriman, lalu matinya dalam keadaan kafir. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah,
yang membolak-bolakan hati, kuatkan hati kami dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan petunjuk. Agar petunjuk tidak hilang, artinya menjadi murtad begitu ya Bun ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita juga berdoa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena boleh jadi loh Bun, orang baik-baik ketika mati dalam keadaan mabuk. Baik-baik ketika mati dalam keadaan berzina. Baik-baik mati dalam keadaan mencuri misalnya ya. Wallahu a'lam. Tapi yang pas pemahaman tadi yang pertama itu pendapat ulama. Jadi yang terkena itu yang murtad ya. Iya, Selama dia masih punya keimanan meskipun lemah itu tidak tidak termasuk hilang, dalam itu ya. tidak hilang. Ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bu. Ini ada yang di chat dari Bu Uki. Ustadz, jika ingin bersedekah, ada pilihan antara membantu orang yang sedang sakit atau mohon maaf, sebentar. Pembangunan Mungkin masjid. saja ada membantu orang sedang sakit atau menyumbang pembangunan masjid atau pesantren atau wakaf Quran. Manakah yang didahulukan, Ustaz? Didahulukan orang sakit. Yang didahulukan orang sakit. Orang sakit didahulukan. Kenapa? Dia sakit. Dia tidak bisa ditunda. Untuk masjid bisa ditunda. Ya. Untuk pesantren bisa ditunda. Untuk wakaf Quran bisa ditunda. Tapi membantu orang sakit tidak bisa ditunda ya. Tidak bisa ditunda. Ya, saya sering bilang begini. Orang kaya sama orang miskin tuh nek bersedekah itu masih kerenan orang miskin. Karena lebih dramatis. Gitu ya Pak Sigit. Misalnya ada pembangunan masjid butuh menara berapa 500 juta kan gede itu ya 500 juta kan besar banget itu. Nah, tiba-tiba misalnya Pak apa namanya Bu Anita nyumbang 500 juta gitu ya untuk bangun masjid yang nggak dramatis ya biasa-biasa aja gitu kan ya cuman bangun masjid ya kelihatan mewah kan gitu aja. Nah, tapi kalau misalnya ada orang miskin tukang becak kan gaulnya itu biasanya tukang becak lagi gitu. Terus dia bilang, kamu sudah dapat uang berapa hari ini? Saya dapat 50.000. Terus kawannya, saya belum dapat sama sekali. Sementara saya pulang harus beli beras. Kalau enggak anak dan istri saya tidak makan. Maka dia pinjemin itu 20.000. 20.000 itu dramatis. Kenapa? Karena persoalannya nyawa. Gitu kan. Yang 500 juta persoalannya cuma kubah masjid saja. Maka lebih dulu siapa? Lebih dulu yang nyumbang untuk orang tidak makan tadi, ya, karena sangat dramatis. Ya Allahu alam. Begitu ya Bun, Ibu Dika, ya. Wa jazakillah khair. Ya. Ini ada boleh nanya satu Kit? Oke, sebentar nih saya bacakan dulu karena sudah mengenai ciri orang munafik yang itikodi tadi Ustaz. Apa bedanya dengan kafirin dan musyrik? Beda. Orang kafir itu jelas di luar Islam. Kalau orang munafik itu berada dalam lingkaran Islam. Ya, dan ini pemberitahuan Allah kepada Nabi di saat orang munafik yang dipelopori Abdullah bin Ubay bin Salul itu ada dalam dirimu, dalam kelompokmu loh. Gitu. Maka harus berhati-hati terhadap mereka. Yaitu bedanya, yang satu di luar, yang satu di dalam. Nah, kalau ditanya siksanya mana lebih parah? Munafik. Karena dia berpura-pura, makanya dikatakan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Ya Quran surat 4 ayat 145. Mereka berada di keraknya neraka. Nerakanya itu lebih dalam daripada orang kafir. Itu orang munafik. Munafiknya itu ya, yang nggak boleh didoakan di kuburnya, nggak boleh disolati gitu ya. Itu munafik itu. Dulu itu kan dalam apa namanya pemilihan gubernur tuh ada banyak orang tuh jangan disolati dia. Dia munafik, jangan didoakan, dia munafik. Hati-hati loh. Itu padahal yang dimaksud munafiknya itikadi, bukan munafik amali. Pak kalau munafik amali jangan-jangan kita lebih banyak tuh amal munafik kita daripada orang yang kita just jangan disolati. Ya, itu maksudnya Pak. Allah. Oke. Makasih, moga-moga jelas. Oke, lanjut Bu Mustaslimah, monggo kalau mau. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk menjaga konsistensi nanti kita bisa menjawab. Itu kan ada salah satunya dengan fanatik dengan agama ini ya. Saya mau tanya dengan terkait ini kehidupan menjelang pemilu nih Ustadz. Itu kalau kita agak fanatik itu selalu dicap apa ya?
garis keras gitu ya, radikal gitu. Saya kebetulan yang kerja di lingkungan BUMN itu sulit posisinya gitu. Jadi kadang-kadang ya udahlah diem gitu loh. Kadang-kadang padahal lihat ketidakbenaran dan sebagainya gitu. Itu gimana Ustaz? Bun, hebatnya kita jadi umat Islam itu. Ya. Allah membebani kita di luar kesanggupan kita. Mm. Makanya ada hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi wa hada dhaful iman. Kalau engkau lihat sesuatu yang enggak baik, maka rubah dengan tanganmu, kekuatanmu kalau kita punya kekuatan. Ya, kalau enggak, maka rubah dengan lisanmu, ngomong kalau kita punya kemampuan. Kalau tidak, maka cukup kamu rubah dengan hatimu. Kamu tidak suka dengan perbuatan itu dan doakan saudaramu semoga dia kemudian insaf. Sudah cukup tuh, Bud. Allah nggak kasih beban kita di luar batas kemampuan kita. Gitu ya. Iya, itu hadis. Bayangkan kalau kita semua melakukan di luar batas kemampuan kita, apa nggak kacau hidup ini? Mm. Iya, ya Bun ya. Siap. Ya, Ya, Masya siap. Allah. Islam itu indah benar, Masya Allah, indah banget. Gitu. Diem aja pokoknya ya Ustaz. Makanya dalam tahun-tahun politik saya bilang, ini dakwah saya kemana-mana sekarang ini, udah deh, persahabatan, persaudaraan itu lebih tinggi dari segalanya. Jangan saling cari kesalahan, jangan saling mencari kekurangan, karena Islam ajarkan kita tidak seperti itu. Jangan sibuk mencari salah dan kurang. Ini kadang-kadang saling bertaruh calon, lalu saling mencari kesalahannya. Padahal kita baca Quran, jangan cari kesalahan. Tapi sukanya kok gitu ya. Ya wis lah, nek yakin dengan ini ya istikharah ya sudah colok gitu ya. Nek gak yakin dengan ini ya sudah, gak usah menjelekkan. Karena saya khawatir apa yang kita lakukan dan kita katakan sebenarnya tidak ada pada orang itu. Dan kalau itu terjadi kata Nabi, man qala akhuhu ma laysa fihi askanahullah ratqatal khabal. Siapa orang berbicara tentang saudaranya yang itu tidak pernah ada pada saudaramu, maka Allah akan tempatkan di lumpur neraka. Jangan gara-gara politik kita ditempatkan di lumpur neraka. Nah, itu yang paling enak. Islam itu enak banget. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, Ustaz. silakan siapa Terakhir ini? ya Pak ya. Ya terakhir Ya, boleh. baik. Ya, siap. Baik, maaf. Terima kasih Ustaz. Mau nanya yang tadi terkait hadis man ra'a munkaron falyughayyiruhu biyadihi tadi itu. Itu kan kalau tidak salah di akhir hadis itu kan dikatakan oleh Rasulullah yang terakhir itu adalah selemah-lemahnya iman. Iya. Nah, kemudian kalau sekarang maaf ini Ustadz, kalau logikanya kita balik, bukan logika, artinya kita balik. Seandainya kita terkategori orang yang punya kemampuan tangan atau punya kemampuan lisan, tapi kita tidak mengoptimalkan kemampuan tangan dan lisan kita ikut-ikutan menggunakan hati. Bagaimana kalau kondisi begitu Ustadz? Maaf. Makasih, syukran, jazakallah. Jazakallah. Bapak sebagai orang tua, Bapak punya anak, anaknya salah. Bapak mengambil posisi doa, itu keliru. Karena Bapak punya kemampuan untuk melakukan dengan kekuatan Bapak. Nah, sama dengan Bapak misalnya punya jabatan di sebuah instansi. Bapak punya anak buah. Dan Bapak ambil yang maksimal karena Bapak punya kekuatan untuk anak buah Bapak. Bapak tidak boleh memilih yang paling ringan, itu nggak bener gitu. Kan makanya kalau punya kemampuan gitu. Bapak punya anak buah berada dalam kuasa Bapak, maka Bapak ambil bagian yang paling maksimal. Sama saya sebagai orang tua, saya ambil bagian yang paling maksimal. Jangan saya orang tua mengambil bagian yang paling minimal, itu nggak bener. Nah, gitu. Baik. Makanya hadisnya posisi tuh. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Itu juga berlaku untuk at any position ya Ustadz ya. Iya, makanya Makasih, Ustadz. cari posisi yang paling tinggi, Pak. Tapi tujuannya untuk akhirat. Syukran, jazakallah Ustadz. Jazakallah khair. Oke. Terima kasih Ustadz Wahid Rahman atas tausiah hari ini dan juga diskusinya yang sangat luar biasa, juga untuk teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan sehingga menambah wawasan kita menjadi lebih lengkap lagi dalam kajian pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu rekan fillah yang dimuliakan Allah, karena waktu jualah kita harus mengakhiri sesi hari ini dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Rabu pekan depan dan mungkin sudah melangkah ke ayat ke-29 Ustadz ya. Yap. Ya. Baiklah kita tutup. Saya sampaikan terima kasih pada Bu Nani yang telah menyediakan
fasilitas Zoom-nya, kemudian juga kepada rekan-rekan Yan Komal, Anita, dan juga Om Ariesta yang membantu menyampaikan menyampaikan bacaan Al-Quran dan juga telah merekam kajian pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Dan juga mungkin nanti catatan yang sangat luar biasa akan disampaikan oleh Mbak Dasa seperti biasa. Baiklah, kita tutup bersama-sama kajian pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan.